Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya insyaallah pada sore ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita atau memulai pelajaran pertama. Karena sebelumnya kemarin kita adalah perkenalan. Pertemuan kita yang pertama kemarin adalah perkenalan. Insya Allah pada sore hari ini kita akan memulai membahas kitab Mukhtasar Ilmi Sharfi wan Nahwi, yang mana ini adalah ringkasan, kalau diartikan ringkasan ilmu sorof dan nahwu. Jadi di dalam satu kitab ini ada dua pelajaran. Yang pertama pelajaran sorof dan yang kedua pelajaran nahwu. Pertama kita mempelajari sorof dulu. Sampai selesai baru kemudian masuk ke ilmu nahwu. Yang dikumpulkan oleh Al-Ustadz Abu Izzi Hafizahullah Ta'ala. Ini Al-Ustadz Abu Izzi Hafizahullah Ta'ala. Jadi insya Allah pada pertemuan ini kita akan memulai dengan muqaddimah atau pendahuluan tamhid, pendahuluan di dalam kitab yang sudah ditulis atau dikumpulkan oleh Ustadz Abu Izzi. Yang ada ini halaman yang dimulai dengan halaman ketiga. Di sini adalah pendahuluan. Dan ini insya Allah tidak kita bahas, kita akan lanjut ke halaman ke-8. Ini halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8. Nah, di sini ada beberapa poin penting karena kita waktunya ringkas. Kita akan masuk ke poin yang ada di halaman ke-8. Bisa dilihat di situ adik-adik. Nah, di sini ada firman Allah Ta'ala nih. Qala Allahu Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala. Ada dua ayat. Yang pertama adalah wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala muktasin wa nazzalnahu tanzila. Ini Al-Isra ayat ke-106. Kemudian yang kedua adalah wa qala alladzina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Nah, ini poin yang penting sekali. Dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman apa? Wa qala alladzina kafaru. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata, mengapa tidak Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sekaligus langsung satu kali? Jadi maksud pertanyaan mereka itu gimana? Mereka bertanya kenapa kok turunnya satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat, tiga ayat dan seterusnya. Tidak langsung satu kitab Al-Qur'an langsung lengkap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas langsung turun sekaligus. Tidak. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Kadzalik, demikian itu kenapa? Untuk kami kuatkan hatimu wahai Muhammad dan kami bacakan Al-Qur'an itu dengan tartil. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ilmu, harus kita baca tartil, tidak sembarangan. Nah, demikian juga ketika kita mempelajari kitab-kitab lain, ketika kita mempelajari ilmu-ilmu Islam, tidak bisa kita mempelajarinya langsung sekaligus satu kitab, misalnya kitab ilmu sorof dan nahwu ini langsung kita pelajari langsung lengkap dari halaman pertama langsung sampai terakhir dalam satu hari, dua hari atau satu minggu, tidak. Tapi kita sedikit demi sedikit sampai kita pahami satu persatu, baru kita lanjut. Ketika kita belum paham, maka tanyakan kepada ustadznya. Nah, jadi apa yang saya kirim lewat video ini, adik bisa pahami. Kalau belum paham, bisa diulang lagi videonya sampai paham. Adapun kalau betul-betul tidak paham, bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Insya Allah akan kami jelaskan. Nah, terus di sini dilanjutkan fa'ama maka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Nah, maka ada beberapa perkara penting yang harus kita perhatikan
ketika kita mempelajari satu cabang ilmu. Nah, ketika kita mempelajari, misalnya ini, ketika kita mempelajari ilmu sharaf dan nahwu, yang mana ini adalah cabang dari ilmu-ilmu Islam, ada 4 perkara ini harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah hifdzu mukhtasarin fihi. Kita harus hafalkan ringkasan atau inti yang ada pada ilmu tersebut. Nah, jadi inti-intinya biasanya itu ditebalkan kalimatnya. Nah, intisari dari kitab itu harus kita hafal, jadi jangan sekedar dibaca. Kemudian yang kedua adalah menguatkannya atau menyetorkannya kepada syekh yang berpengalaman atau syekh yang sudah atau guru yang sudah mempelajarinya. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak menyibukkan diri dengan pembahasan-pembahasan yang panjang atau dengan kitab-kitab yang tebal dulu. Sebelum kita apa? Sebelum kita mungkin atau sebelum kita menguasai bagi asalnya atau dasarnya. Jadi yang pertama sekali itu kita mempelajari dasarnya dulu. Sama seperti misalnya dasar bangunan. Nah, bangunan itu dasarnya apa? Ya pondasi. Nah, adik tahu pondasi yang dari batu-batu besar itu ditanam di dalam tanah. Nah, itu harus dibangun dulu. Tidak bisa kita membangun bangunan langsung pasang batu bata sampai tinggi, terus langsung pasang genteng dan atapnya. Nah, itu tidak lama, itu bisa sebulan 2 bulan hancur sudah rumahnya. Tapi kita harus bangun pondasinya. Nah, demikian juga ilmu, harus kita kuasai dasarnya dulu, baru kita masuk ke ilmu-ilmu yang besar. Baru ketika kita sudah kuasai dasar ilmu shorof, baru kita mempelajari ilmu shorof yang tebal-tebal kitabnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak boleh atau jangan berpindah dari satu dasar kepada dasar yang lain. Jadi misalnya adik lagi belajar dasar ini terus pindah ke sini. Nah, ini tidak baik. Karena ini adalah membuat kita bingung malah. Kenapa kok di sini dibilang kaidahnya yang pertama ini, dengan ini di sini ya. Seperti kitab Mukhtasar ini yang pertama kita bahas adalah shorof dulu baru nahwu. Ada di kitab-kitab lain nanti dibahas nahwu dulu baru shorof. Nah, seperti itu. Kenapa bab ini dulu? Misalnya ada bab A. Kenapa bab A dulu baru bab B? Sedangkan di kitab sana bab B dulu baru bab A. Nah, kita malah bingung. Maka dari itu kita kuasai satu persatu. Nah, insyaallah pada pertemuan pertama ini kita membahas tamhid atau muqaddimah ini yang ada di halaman 8, atau kita ambil intisarinya yang penting karena waktu tidak memungkinkan. Nah, adapun ini tidak ada pertemuan pada hari pertama kali ini kita tidak ada hafalan atau setoran. Jadi ini sekedar permulaan atau pendahuluan. Adapun insyaallah besok kita masuk pada intinya atau pelajaran pertama. Sekarang sampai di sini dulu. Apabila ada kata-kata yang belum dipahami atau belum jelas, bisa dihubungi saya lewat WhatsApp. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.